أستغفر الله العظيم. الفاتحة. أن الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سبيل السبيل ويفيد على قلوب عباده الصالحين. وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال. وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب وجع قلوبنا ويجيرنا من مدلة الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يلطف بنا وبالمسلمين بجميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودخل الذاكرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Ketahui olehmu bahwasanya segala ilmu yang fardu ain yang dituntut akan dia itu 3 perkara. Nah, ya kan kita sambungi ya kan minggu akan semalam itu pulang. Nah, pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat taufik hidayah dan inayahnya. Kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahmi. Alhamdulillah kita kawal lagi meneruskan pengajian kita. Syukur alhamdulillah. Telah berkata sepengarang kitab, ketahui olehmu bahwasanya segala ilmu yang fardu ain yang dituntut akan dia itu 3 perkara. Nah, sedikit memadahkan lawan kita yaitu fardu ain, artinya tiap kepala itu wajib menuntut ilmu ini. Yang pertama ilmu tauhid, dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Nah ini yang wajib ini. Awaluddin ma'rifatullah ya Allah. Yang kedua ilmu syar'i, dinamakan akan dia ilmu fikih. Nah, itu masalah tata cara sah batal ya kan gawian kita itu amal. Yang ketiga ilmu batin. Nah, dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Nah, ini ilmu tasawuf ini membicarakan itu masalah sifat-sifat takabur, adab-adab kita kepada Allah. Nah, ada gampangan lah. Nah, jadi 3 ini fardu ain lawan kita. Adapun kadar, nah artinya timbangan yang pasnya berapa fardu ain pada ilmu tauhid itu, nah ada kadarnya. Maka yaitu jasidin mengenal kadar yang mengetahui dengan dia zat Allah Ta'ala dan sifatnya, nah, yang salbiyah dan sifatnya yang subutiyah dengan sekira-kira mengasahkan akan imannya, yakni mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil baginya Allah Ta'ala dan yang jaiz baginya Allah Ta'ala. Nah, ya kan? Sudahlah kita sebenarnya. Yaitu maksudnya di sini belajar sifat 20. Nah, udah. Nah, jadi sudah paham sifat 20. Lalu kita akan masuk kepada la ilaha illallah. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu dah. Wajib 20
sifat sidin. Nang mustahil 20, nang harus 1. Dan demikian lagi mengenal seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam, dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu, dan mengenal yang lebih daripada yang demikian itu, yaitu fardu kifayah. Ini kadarnya dah. Lalu kita belajar ya kalau syahadat nang kedua, yaitu lawan Rasulullah, ya kan? Entah berapa nang wajib lawan sidin, ada kalah malam 4 ya. Nang mustahil 4, nang harus 1, 9. Ya kalah masuk kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kadar nang paling kadar wajib ingin cita. Nang lainnya tuh halus sebenarnya lagi, artinya bertuhan sudah kita itu. Nah, jadi nyaman beribadah kan kayak itu. Ini awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Nah, lalu disuruh kita itu akil balik, sudah belajar itu. Jadi ketika sudah tahu bertuhan tadi kan mulai halus dah. Nah, lalu beribadah nang disambah tuh nyaman tahu sudah. Nah, amun kada tahu ngalih dah. Nah, bagaimana kita lah. Limpat pada itu di sini fardu kifayah aja. Ya kalau kadar takarannya. Adapun fardu ain pada ilmu syara'. Nah, ini fikih nih. Maka yaitu jasidin mengenal kadar yang mengetahui dengan segala fardu taharah dan fardu sembahyang dan fardu puasa dan yang membatalkan akan dia dan fardu haji dan fardu zakat dan segala yang membatalkan dia, dan yang lebih daripada itu yaitu fardu kifayah juga. Ini kadarnya jasidin kalau kita tuh menuntut ilmu fikih. Yaitu kita mengetahui kayak apa bersuci, kayak apa mandi wajib ya kan, berapa rukunnya, itu kurang fardu sembahyang, fardu puasa, sudah aja itu kita belajar itu bagaimana ingin itu pangsoh batalnya dah. Munya limpat pada itu jasidin fardu kifayah. Ini kadar nang wajib. Gitu tak. Kita kada jadi guru tuh ingin nang mengaji itu cukup udah itu. Berarti mengamalkannya aja lagi kan kayak itu. Paham udah itulah insyaallah. Adapun kadar fardu ain pada ilmu batin ini, yakni ilmu tasawuf jasidin, maka yaitu mengetahui barang yang sejahtera dengan dia segala amal yang zahir daripada fasad, artinya rusak. Nah, ini tangan talawas ini. Ya lah, talain kalau tah pada nang lain tadi. Coba ulangi. Kadar fardu ain pada ilmu batin, ilmu tasawuf tadi. Nah, jasidin mengetahui barang yang sejahtera dengan dia. Artinya sudah kawa memakai. Amun masih belum halus kan kayak itu. Nah, dengan segala amal yang zahir daripada fasad, artinya rusak. Dan sejahtera daripada yang membatalkan pahalanya. Nah, ya nang rasa tadi. Supaya jangan takabur kayak apa, supaya jangan riya kayak apa. Kan kayak itu. Ba'amal nih. Supaya jangan ujub kayak apa, kan lawas kalau masanya. Ya, nang semalam kita alhamdulillah penawar hati sudah tuntung, itu lengkap badan juga sudah. Tapi kita bagaimana pulang terus menerus jasidin, sebab ilmu tasawuf ini hendaklah kita mengaji ini sampai mati ini. Sebab kita kan tahu, ya kalau bagaimana melatih itu. Ini deh. Nah, yang sangat panjang lawan kita. Itulah. Seperti bahwa jasidin seseorang apabila sembahyang ia serta riya, nah ya kalah, ya kan? Atau ujub, nah riya kayak apa? Ya kan minta lihat, artinya bangga diri tadi kawa mengerjakan ibadah. Nah, minta apa artinya hendak minta ada. Lalu ujub pulang bangga diri di dalam taat berbuat ibadah.
ujub ini tadi yaitu kada ingat je definisi lawan pertolongan Tuhan. Nah, ayo lalu kita belajar bagaimana bahwa aku ini ditulungi Tuhan. Itu aja bahasa kita kampung. Kalau bahasa kitab itu anugerah, rahmat, ya kan, minnatullah, banyak kan. Bahasa kita nang nyaman dipaham aja, ditulungi Tuhan dan sama aja. Atau sam'ahu, ya kan? Atau barang sebagainya, maka membatalkan ia akan pahala sembahyangnya itu. Demikian apa itu? Atau sum'ahnya. Nah, salah ulun tadi samahnya kan 2 baris nih. Sum'ah. Ini kebiasaan nang sum'ah ini rejin kebiasaan nih suara bagus suara bagus nih kebiasaan, yaitu minta dengar, minta lihat, lalu timbul minta puji, lalu mengisahkan seorang nang hebat ini, bahaya kalau kada belajar ilmu tasawuf, bilang ngali benar, ada pertolongan Tuhan juga ya kalau kita belajar nih aja gin bilang kual, iya kah? Hendak nih alih-alih rasa nih istilahnya tuh, sampai jangan ujub, sampai jangan sum'ah nih minta dengar. Ini kebiasaan rajin suara yang bagus, itu kebiasaan. Lalu ria timbul kena sita, sum'ah. Lalu batal kena puasa. Sembahyangnya tadi. Nah ini bahayanya kita. Namun kada dikuati belajar ini. Suara sudah ada BPD hendaki Tuhan ini bagus. Kada belajar ilmu ini, bilang aneh benar. Tapi kayak beliau di higa ulu ini tahan, sudah tahan apilan ini suara bagus kan ya kalau bilang. Tahan apilan nih kalau sekong nih. Sudah paham aja itu, ada apa itu? Kancang aja. Ini nggak ada boleh itu tadi mengancang, tapi bila ada orang mengancang. Nah ini ya abah guru tuh begisah Allahu Akbar. Asalnya syarakat biasa, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar. Soalnya ada orang di higa menapak ke belakang, Allahu Akbar. Nah artinya aku nih ikut ikam imam. Ubah nih rakaat yang kedua. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan makmum Allah jangan ya. Lalu emang kan, nah di sini, kan ubah lawan rakaat yang pertama. Nah berarti kada ikhlas rakaat yang kedua karena ada yang mengikut. Nah ini karena ini hendak menampilkan suara tadi. Nah itu ngarannya sum'ah. Nah, mudahan kita selamat daripada itulah. Kias saya lagi lawan yang lain kan kayak itu. Nah ini nang kita nang ya nang terus belajar. Dan kata Said Abdul Qadir Al-Darus rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Durus Samin. Ad-Durus Samin ni apa? Wali tahsili hadil qadri yakfil amalu bi kitabi minhajil abidin wa tafsilu hadil ilmi laysa fardal ain. Jasidin. Dan bagai menghasilkan akal ilmu tasawuf. Artinya wali tahsili hadil qadri yakfi tadi. Kadar yang ini, yakni kadar fardu ain ini mamadalah jasidin mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam mengenal perceraian ilmu, pembicaraan tadi, ya kalah perkhabaran, ya kan, ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada fardu ain. Nah di dalam kitab Durus Samin Sidin mengqadarkan belajar ilmu tasawuf nih, yaitu yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ini, iya kan, dalam kitab Minhajul Abidin. Ada gampangan itu jar kadarnya, wah maka luar biasa itu.
Mudahan kita tawalah mengamalkan kitab-kitab nang kita baca ini. Amin. Allahumma amin. Nah, itu habis sudah itu masalah nang mukaddimah yang pertama. Tapi ini masih mukaddimah nih. Tapi Sidin membicarakan ada bab. Lalu kita masuk kepada bab faslun fi fadilatil ilmi nafi'. Ya Sidin. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Nah, kita alhamdulillah sampai kepada fadilat. Artinya kelebihan, karamat. Itu aja kita kan anak berkaramat terus rajin orang kampung ini belum mengaji kan berkaramat gitu. Nah, hendak mencari karamah nih kisahnya nih. Nah, ini kelebihan ilmu nih, karamat ilmu nih. Nah, jadi paham tak? Artinya ilmu itu berkaramat. Nah, kemuliaan ilmu nih apa? Nah, Jasidin, kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dan setengah daripada itu firman Allah Ta'ala. Jadi banyak benar yang menceritakan Allah, menceritakan hebatnya ilmu dah, ilmu yang manfaat, yang seperti kita duduk seperti ini nah. Tapi kita ini ya tadi bang bagamat melatih kita mudahan kawa istiqamah ini kada gampangan. Amin Allahumma amin. Ngalih kita ini mengamalkan ini. Nah, ini perjuangan ya mujahadah. Nah, apa ajar Tuhan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, Tuhan menceritakan di dalam Al-Quran mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya. Dasar bujur jawabang lain. Nah, artinya beriman dengan Allah Ta'ala. Ya kalah daripada kamu dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Kita itu. Jadi janji Allah ini bila orang berilmu itu, nah itu kada batahan hidup tuh kada apa jadi ibarat anu kada ngali. Tuhan ini janji Tuhan di dalam Al-Quran. Artinya diangkat Tuhan beberapa derajat. Ilmu nih. Nah, jadi untung mana kita bagamat nang ini melatih nang duduk terus menerus nih. Menuntut ilmu nih. Ada gampangan. Tapi sabar bang. Ini termasuk sabar berbuat taat ibadah kepada Allah. Ngalih. Melawan hawa nafsu ini nang paling tinggi sabar nang membuat taat. Pada gampangan nang kita itu diberi ke lapangan yang diberi udah penghidupan nang nyaman sehat pulang waktu pulang kada tanu itu kita gunakan nang manfaat kepada Allah ini tangali latihan tuh ya seperti ini tuh bisa mudahan kita sabar amin Allahumma amin artinya kawat tuh terus menerus sabar tuh jadinya berkaitan aja ilmu tuh semuanya dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bi 70 darajah ma baina darajatin masiratun 500 am. No kada gampangan. Lah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni madahkan lawan kita. Jarsidin bagi ulama itu ada beberapa pangkat. Sidin diberi oleh Allah Ta'ala kasyaf melihat sidin jadi kau mengisahkan pangkat di atas pangkat mukminin dengan 700 pangkat ya Allah ada kita di sini di dunia ini paling panjang sedapa lah ya Allah mbah doktor insinyur islungur ya Allah mbah sampai ke apa itu ya anggaplah sedapa ada ini 700 pangkat ya Allah pada gampangan yang diantara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanan 500 tahun jadi pangkat ini yang pertama dulu nah ini 500 tahun nandak ini daripada pangkat jauhnya nih lalu yang kedua sampai 700 ya Allah pangkat-pangkatnya lah luar biasa artinya di antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanan 500 tahun. Ya Allah lah untungnya orang lah nang diberi Allah Ta'ala ilmu ni untung.
nang mau tuh mandak diri ini untuk menuntut ilmu, untung nang sangat untung. Jadi kita pelihara ini, mau kita ini rajin kebiasaan kini ada godaannya itu kebiasaan benar. Kada kawa kita lulus bano ini nang aneh. Kada kawa lulus. Udah tamat pin kada jarang pian tamat kitab tuh jarang nang ada kawa lulus jarang. Sampai tamat. Jadi kita begamat melatih kita. Berarti belum lagi kita itu belum lagi sabar belum. Hendak kita makan ke lain bilang luput terus tuh bang kita. Di sini hanya paham kita. Itulah kita. Kan kita. Itulah pangkat kita. Artinya pangkat awam. Kada ada bisi. Tapi kita jangan putus asa kan kita. Jadi terus menerus nih. Insya Allah berkat ilmu ini, kina kita akan diarahkan Tuhan, mati kina menjadi husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Jangan kandur pian, jangan kandur. Alih pian, alih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Pada gampangan Tuhan lah di surah Fatir nih. Artinya hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya itu yaitu ulama. Jelas benarnya sebab kawa mengenal Allah. Kan kayak itu kalau sebab inya tahu. Artinya Allah ini tidak bersifat apa jaga iba wujud kidam bapa. Bapa ini kekal seorang hancur. Lalu disitulah takutan benar Allah yang maha kuasa, Allahu qadir, ya Allah, Allahu sami'un, yang ada kegampangan, Allahul basir, Allah yang sangat melihat. Lihat itu pas hendak menggawi, nang kada bagus, takutan. Allah yang sangat mendengar, didengar Tuhan kayak apa aja, hati ini perkataan kita apa dilihat Tuhan. Lalu mereka itu sudah nang ulama ini nang paling kenal dengan sifat Allah ini tadi. Disitulah mereka takut. Nah ini ulamanya nang dimaksud tadi, nang yaksan ulama tadi, kan kita orang nang mengamalkan itu ingatakan tak, ya kan, ya kan di sini kan kayak itu lah. Jadi jar Tuhan hanya saja orang nang takut itu daripada hamba itu yaitu orang ulama. Nah jadi ulama ini ulama amilin, kan kayak itu dah. Mudah-mudahan kita termasuk amilin, amin, Allahumma amin. Bagaimana kita mengerti ada beberapa. Nah di sini dan setengah daripadanya beberapa hadis itu yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya. Rawahul Abu Daud wa Tirmidzi wa Hibban. Artinya segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Artinya mewaris ilmu lah. Jadi ulama itu pewaris Nabi, yaitu ilmunya Rasulullah diwaris. Lalu pulang ba'amalakan. Nah ini yang penting kita garis ini kan, belajar nang ma'amalakan. Banyak kayak orang yang ini nang mengajar, alim benar, ya kan? Tapi banu kebiasaan di sini ada seperti Rasulullah. Ya kan? Ini bagaimana, apalagi kita hidup sekarang ini di masa akhir zaman, ya kan, banyak macamnya. Namun kata kita begini, ada kita ini alhamdulillah di Kalimantan Selatan ini tadi, dan ini datuk kita sudah sayang lawan kita, dan sudah dipilihkan sudah ikam ini nampu tukuaya, ini sudah ikam kita di sini bagi Imam Syafi'i, ini kitabnya, ini amalannya. Kayak ada gampangan. Maksudnya ini kalau ada kita bisa anak cucu nang pintar lalu sekolah ke luar negeri lalu mengambil mazhab-mazhab nang lain mengaji itu sebagai perbandingan aja. Lalu kulitnya dia memakai nang di kampung dia. Nah ini nang hebat. Ini kadang kita kebiasaan nang memakai lalu misal pada ilmu itu keempat mazhabnya sama ambilan daripada Rasulullah kan mempunyai nas dalil juga. Tapi kebiasaan kena ini mungkin ini biasa lalu kada rusak Islam kita.
Nah, kita untung benar ini dadu kita sayang. Kita kada dapat membaca kitab nang anu barang kitab nang sudah disusunkan sisi ulang dibahasakan bahasa sawang. Yaitu Arab Melayu. Syukur alhamdulillah. Nah, untungnya mensyukuri aja lagi kita ini padahal. Tapi sedikit tadi Tuhan nyobangnya di Al-Quran itu lebih memadakan sedikit orang yang bersyukur. Nah, ya nang sedikit itu mengaji kan. Nah, inilah mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit yang bersyukur. Amin. Allahumma amin. Kada gampang. Ini ada acara yang lain dulu. Ada gampang hipok benar. Pas acara ini kamu itu bangsa. Dan jadi kita bagaimana melatih ini supaya istiqomah nih kita pulang. Nah, itu pulang menjaga kita ini udah gampang. Nah, lalu kita bagaimana melatih mengamalkan dikit-dikit. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasil mu'minul alim alladhi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughni anhu aghna nafsahu, rawahu al-Baihaqi. Arti yang terlebih afdal daripada manusia itu yaitu mukmin yang alim. Nah, jadi orang alim itulah yang terafdal. Nabi mengumandangkan ya yang kita wajib tuh ya kalau lawan sidin hormat menghormati, ya kan, membesarkan sidin, memuliakan sidin. Ada gampang. Jika dikehendaki orang kepadanya niscaya memberi manfaat ia akan dia. Nah, ini orangnya, orang alimnya, paham? Nah, artinya memberi manfaat maksudnya itu artinya bila orang datang pada sini apa artinya nyaman ada urusan orang bertakut masalah ilmu kita pas saja ada yang menyala itu kita. Nah, itu namanya manfaat artinya. Dan jika ada dikayakan daripadanya niscaya mengayakan dia akan dirinya, yakni jika orang tidak perlu daripadanya niscaya ia terkaya daripada orang itu. Ini orangnya. Jadi bila orang itu ahli ilmu lah. Jadi orang yang manfaat. Jadi lawan manusia itu. Tiba itu pulang orang kaya tuh, sidin kaya lagi. Kaya dah. Pahamlah. Artinya hati mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Bebas nang ada gampang. Ya kalau yang dimaksud nang kaya ya. Para jin kebiasaan orang alim itu jadi kaya. Baka mana aja sini gawa itu. Walaupun kada sidin juga. Motor itu kayak ampun sidin dia duduk di muka. Nah, ampun motornya supir situ biar sidin singgah ada ini bang sebut sidin tak berkampung enggak ada mau singgah supirnya kami sidin tadi motor itu ya kan ini nah, jadi merasa ibadah motor apa aja udah alhamdulillah kayak seorang berkampung itu deh nah kaya kalau ya ini nah jika orang tidak perlu daripadanya niscaya ia terkaya daripada orang itu ya kalau orang bakal dengar apa kan tapi sidin juga kaya hati. Nah, kita kaya inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu ilmu. Dahulu pintunya itu ilmu. Nah, alhamdulillah untungnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilm. Nah, ini banyak benar orang tidak ilmu itu kelabihan karamah dari ilmu. Yang kayak kita duduk mengaji mengaji yang di kelabihan ini sebagian aja ya banyak Al-Quran mengatakan apa Nabi para wali-wali mengatakan tadi aqrabun nas jadi Rasulullah min derajat nubuwah ahlul ilmi, yang terlebih hampir manusia daripada pangkat Nabi itu yaitu ahlul ilmi. Hanyalah orang ahlul ilmu ini tadi ya ini ada lagi. Jadi kita hendaklah mudahan awal berhikmat terus menerus mengakali menuntut ilmu ini. Amin. Allahumma amin. Sebab pangkat di sisi Allah ada yang paling tinggi sesudah Nabi, pangkat Nabi ini melainkan orang yang ahli ilmu. Mudahan kita termasuk di sini. Amin. Allahumma amin. Pada gampangan yaitu mujahadah, bahimah. Kalau ada gampangan, ada gampangan itu
Ada gambaran. Ya Allah, mudah-mudahan kita akan disuruh Tuhan. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ganting dia mulutnya nganu parutnya. Enggak ada gampang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah salasa. Al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma syuhada. Nah, Rasulullah yang memberi syafaat pada hari kiamat itu 3 golongan di Rasulullah, yaitu anbiya, kemudian ulama, kemudian syuhada. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya orang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang soleh, nantinya orang yang baik. Amin. Allahumma amin. Faslun ibadallati talibil ilmi nafi'. Nah, ini minggu akan datang kita sambung membicarakan pulang masuk kepada suatu fasal pada menyampaikan kelebihan orang yang menuntut ilmu pulang. Nah, ini orang yang menuntut ilmu ada tadi kelebihan ilmu, ini kita pulang yang menuntut ini akan dibicarakan minggu akan datang. Nah, gitu dulu lah. Nah, mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan keluarga kita, dan segala hajat dunia kita akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati beriman yang sempurna bidzalika ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma ghfirna bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن غلب امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf minta tidak halal. Taqabbalallahu minkum.